Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Topik hari ini yang akan kita bahas adalah tentang The Good Samaritan atau orang Samaria yang baik hati. Istilah The Good Samaritan pertama kali saya dengar pada waktu itu saya masih sangat muda, umur sekitar 21-22 tahun, dan pada waktu itu saya baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ketika seorang bapak yang anaknya pada waktu itu saya ajar, yaitu Om Wibawa, beliau sudah almarhum. Beliau mengajak saya bercakap-cakap ya, dan beliau bertanya sebaiknya bahasa praktisnya untuk istilah The Good Samaritan dalam bahasa Indonesia apa ya? Ya, saya hanya bilang, ya orang Samaria yang baik hatilah Om. Beliau menjawab pada saya, wah kepanjangan sambil tersenyum. Walaupun beliau hanya sekedar bertanya untuk mencari nama untuk sebuah ikon produk dalam bahasa Indonesia, tetapi nama atau sebutan itu tentang The Good Samaritan itu memberkas di hati saya. Bahkan sempat saya buat menjadi judul majalah bulanan yang pernah saya terbitkan beberapa puluh tahun yang lalu, yaitu The Good Samaritan. Saya hingga kini itu masih terus memikirkan nama itu dan saya terus membenamkan dalam hati saya sebuah nama yang memberi kesan yang kuat pada saya. Saya makin menyadari bahwa The Good Samaritan sengaja diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai salah satu kisah untuk mengajari umatnya tentang bagaimana seharusnya umat Tuhan itu menjalani hidup ini. Adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan tentunya. Saya bilang begini ya, terlepas dari kontroversi ketuhanan Yesus, ya, juga kontroversi debat kusir tentang Tritunggal yang diyakini oleh sebagian besar orang-orang Kristen tentang Allahnya, debat kusir tentang keesaan Allah dan lain-lain, saya tidak terlalu pusing soal itu. Bagi saya, debat kusir tersebut tidak bermakna dan tidak ada gunanya. Karena apa? Tidak memberikan pengaruh apapun untuk memperbaiki batin manusia yang sudah dirusak oleh naluri dosa. Ya, debat-debat kusir ini tidak akan mengubah manusia menjadi memiliki sifat ilahi. Ya, tidak akan mengubah manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Toh orang bersikukuh untuk mempertahankan masing-masing doktrin atau ajarannya tentang Tuhan dan Allahnya, baik dalam kekristenan atau agama non-Kristen. Tetapi rumusan-rumusan tersebut tidak mengubah apapun. Toh pada kenyataannya mereka semua belum melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri kan? Ya, debat kusir tersebut hanya didasari pada teori dan asumsi, bukan pengalaman pribadi. Dan bagi saya, betapapun canggih penjabaran seseorang tentang Allahnya, entahkah esa dalam arti monoteisme yang saklek ya, atau politeisme, atau apapun, juga tentang keesaan dalam arti korporasi ya, jika ia tidak bisa menyajikan hati yang mulia, penuh belas kasihan pada orang lain, kasih yang murni, kasih dengan pengorbanan untuk orang lain, bagi saya, teori-teori seperti itu adalah omong kosong dan tidak bermanfaat apa-apa. Lalu hanya karena debat kusir tersebut di masa lalu dan di masa kini, orang menjadi beringas, menjadi ganas, dan sadis. Bahkan bisa saling membunuh, membakar rumah, baik rumah ibadah ataupun rumah-rumah orang lainnya, bahkan bisa menyulut kerusuhan massal. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1-3, semuanya ini telah aku katakan kepadamu supaya kamu tidak tergoncang. Mereka akan mengusirmu dari sinagoge atau rumah-rumah ibadah. Bahkan waktunya akan tiba bahwa setiap orang yang membunuhmu akan berpikir bahwa mereka sedang berbakti kepada Allah. Dan hal-hal itu akan mereka lakukan karena mereka tidak mengenal Bapa ataupun aku. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika seseorang tidak mampu menunjukkan kasihnya, yaitu kasih agape seperti yang dikehendaki oleh Tuhan ketika beliau bertanya kepada Petrus ya di dalam Yohanes pasal 21, orang tersebut sebetulnya tidak mengenal Allah dengan benar. Ya, tidak mengenal Allah yang benar. Sekalipun ia pakai kalung salib yang besar atau punya tata cara ibadah yang tersusun rapi. Nah, saya tidak suka debat kusir. Bagi saya kebenaran itu tidak dibuktikan dengan menang debat kusir. Bagi saya, seperti yang saya pegang dari Matius 7 ayat 17-20, yaitu apa? Dengan melihat buahnya. Demikian juga setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buah-buahnya kamu akan mengenali mereka.
Bagi saya tidak peduli orang bisa berdebat sehebat apapun dan ilmu pengetahuan tentang ketuhanannya sudah setinggi langit, tetapi jika ia gagal menghasilkan buah kehidupan yang baik, dia bukan apa-apa. He or she is nothing. Ya, dia bukan apa-apa, kosong. Sedangkan buah roh atau buah-buah kehidupan sejati adalah segala perbuatan yang suci, yang kudus, yang di dalam kehendak Bapa Sorgawi, yakni perbuatan-perbuatan yang berkenan atau yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan perbuatan yang berkenan pada Tuhan sudah pasti menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi terang bagi orang lain. Sehingga orang lain dapat menemukan kasih Tuhan, bisa melihat wajah Tuhan yang asli melalui si penghasil buah roh tersebut. Karena buah roh bukan sesuatu yang diperdebatkan atau hanya sekedar ajaran dan pengetahuan, tetapi sesuatu yang benar-benar dihasilkan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk karakter, cita rasa, dan pola berpikir yang benar. Dan buah roh yang murni adalah hasil tuntunan Roh Kudus. Dan orang yang dituntun oleh Roh Kudus, pasti hatinya sudah dibenahi, pikirannya sudah diproses oleh firman Tuhan. Artinya firman sudah bekerja di dalam pola berpikirnya, dan ia memiliki pikiran Kristus, pikiran yang baru. Maka saya sangat tertarik dengan kisah The Good Samaritan. Ya, menurut saya kisah The Good Samaritan ini mengungkapkan jenis manusia yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah yang benar. Bagi saya, jika orang tersebut tidak menghasilkan buah-buah roh yang termanifestasikan dalam karakter, dalam cita rasa, pola berpikir sehari-hari, walaupun ia secanggih apapun pengetahuannya ya, tetapi ajaran tersebut pasti tidak berasal dari Allah yang benar. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 kita bahas tentang The Good Samaritan. Kemudian seorang ahli hukum Taurat berdiri untuk mencobai Yesus, bertanya, "Guru, apa yang harus kulakukan untuk mendapat hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, apa yang kamu baca di dalamnya?" Orang itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Yesus berkata kepadanya, "Jawabanmu itu tepat, lakukanlah itu, maka kamu akan hidup." Akan tetapi orang itu ingin membenarkan dirinya, maka ia berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Yesus menjawab itu dengan berkata, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan para perampok dan merampas pakaiannya dan memukulinya, kemudian meninggalkannya tergeletak dalam keadaan hampir mati. Kebetulan seorang imam melewati jalan itu. Ketika ia melihat orang itu, ia pergi begitu saja dengan berjalan di sisi jalan yang lain. Demikian juga yang dilakukan oleh seorang Lewi ketika datang ke tempat itu dan melihat orang itu, ia melewatinya dengan berjalan di sisi jalan yang lain. Akan tetapi ada seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan lewat di situ, dan ketika ia melihat orang itu, ia merasakan kasihan kepadanya. Lalu orang Samaria mendekatinya dan membalut luka-lukanya. Ia mengolesinya dengan minyak dan anggur, lalu menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke sebuah penginapan, lalu merawat orang itu. Keesokan harinya orang Samaria itu mengeluarkan uang 2 dinar untuk memberikannya kepada penjaga penginapan itu dan berkata, "Rawatlah orang yang terluka ini, dan berapapun kamu menghabiskan uang untuknya, aku akan menggantikannya saat aku kembali." Lalu Yesus berkata, "Menurutmu siapakah di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan para perampok itu?" Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya." Lalu kata Yesus, "Pergilah dan lakukanlah hal yang sama." Ada beberapa hal yang penting dari kisah Lukas pasal 10 tadi ya. Kisah itu diawali dengan sebuah pertanyaan seorang ahli Taurat yang bertanya, apa inti hukum Taurat? Tuhan menjawab tentang hukum kasih. Kasih secara vertikal, yaitu kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesamanya atau secara horizontal. Nah, ini harus diterapkan dengan tulus, tanpa embel-embel, tanpa motivasi untuk mementingkan diri sendiri. Kasih yang diungkapkan dalam kalimat ini berasal dari kata agape. Dalam struktur bahasa Yunani ada beberapa tingkatan kasih. Mulai dari kasih eros, yaitu kasih yang didasarkan pada keinginan birahi, misalnya cinta antara suami dengan istri, ya. Terus kemudian kasih filia, kasih yang berasal dari hubungan yang baik, misalnya seorang anak dengan ibunya, teman dengan sahabatnya, ya. Terus kemudian yang tertinggi adalah kasih agape.
Dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus di tepi Danau Galilea, Danau Tiberias, Tuhan bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Tuhan bertanya dengan menggunakan kata agape. Tetapi Petrus menjawab Tuhan dengan kata philo atau filio. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan affection atau cinta kasih di antara dua sahabat atau seorang anak kepada ibunya tadi ya. Cinta seperti ini terjadi karena sudah ada suatu hubungan satu dengan yang lainnya dan ada situasi take and give. Di dalam kasih jenis ini tidak ada pengorbanan mutlak. Tetapi Tuhan bertanya dengan terminologi agape tadi, bukan filia, ya, bukan philo. Agape ini adalah jenis kasih yang tidak bersyarat, bahkan kasih yang penuh pengorbanan, bahkan kasih yang walaupun tidak berbalas tetapi harus tetap bisa mengasihi, tetap bisa dilaksanakan. Kasih seperti ini berhasil Tuhan tunjukkan saat disalib di Golgota. Tak ada kebencian dan perasaan dendam pada musuh-musuhnya begitu mereka itu menghina Tuhan dan melecehkannya dan menyiksanya sampai mati. Tuhan tidak membalas dendam. Seperti di dalam Matius pasal 9 ayat 36 yang ada hanyalah belas kasihan, compassion. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kasih agape ini itu dibuktikan oleh Tuhan dengan bersedia turun dari tahta Tuhan di sorga mau menjadi manusia. Itu dinyatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Yang walaupun memiliki rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sebaliknya ia membuat dirinya tidak memiliki apa-apa dan menghambakan diri sebagai budak untuk menjadi sama dengan rupa manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara, kerelaan Tuhan meninggalkan keilahiannya, meninggalkan tahtanya di sorga, itu karena kasihnya kepada manusia, kepada saudara dan saya. Jika seandainya beliau tidak berkenan turun ke bumi dan bersedia dikorbankan untuk penebusan dosa, maka kita semuanya tak akan ada yang punya kesempatan masuk ke sorga. Kita semua akan dengan serta-merta terjun bebas ke neraka. Karena apa? Tidak ada pengampunan, tidak ada penebusan. Dalam Lukas 10 tersebut, Tuhan menampilkan ada 4 tokoh, yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria, dan seorang yang dirampok habis-habisan, bahkan nyaris mati. Baik, kita akan membahas imam. Seorang imam dalam perjanjian lama sudah pasti seorang ahli Taurat, seorang yang hafal ayat firman Tuhan perjanjian lama. Nah, mereka orang-orang yang diangkat menjadi pemimpin umat, dan mereka terhormat di kalangan masyarakat, dianggap oleh orang-orang sebagai orang baik atau orang rohaniawan, orang yang saleh. Dan sayangnya ketika imam ini melewati jalan di mana ada korban tadi, ketika menyaksikan si korban, imam tersebut hanya memandang dan berjalan menyingkir dari jalur si korban yang kena begal tadi. Imam tersebut tidak peduli dengan nasib korban begal tadi. Tanpa perasaan apapun, sang imam meninggalkan lokasi kejadian pembegalan tersebut tanpa hati kasihan sedikit pun. Imam dalam masa kita ini sama dengan pendeta atau seorang sarjana teologi, yakni orang-orang yang dididik secara khusus mengerti ilmu teologi dan tahu tata cara pelayanan gerejawi. Ya, orang awam berpikir bahwa ketika seseorang sudah sekolah Alkitab atau sekolah teologi, lulus dari suatu seminari Alkitab, kaum awam selalu berpikir bahwa para pendeta atau orang yang aktif melayani seperti pemusik gereja, pemimpin pujian, aktivis pendoa syafaat, apalagi jika orang tersebut mempunyai karunia-karunia rohani yang ajaib, maka mereka berpikir orang-orang jenis kami ini, ya seperti saya, itu sudah menjadi setengah malaikat, ya setengah dewa lah gitu ya. Tetapi kenyataannya kan tidak demikian, tidak selalu demikian. Di zaman now ini, banyak orang belajar di suatu STT atau sekolah teologi itu memiliki motivasi yang bukan untuk kepentingan surga. Sebagian untuk mendapatkan ilmu buat mendapatkan kesejahteraan atau sekedar mencari pekerjaan. Dan itu ya memang manusiawi sih. Artinya memang wajar seseorang membutuhkan income atau pendapatan untuk penghidupannya dan keluarganya. Tetapi jika memanfaatkan ilmu Alkitab, ilmu teologi semata-mata hanya untuk mendapatkan kesejahteraan, apalagi hanya untuk mendapatkan pengakuan, apalagi hanya untuk mendapatkan kesenangan kemewahan, saya yakin lama-lama ia akan menjual Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena banyak orang yang berlabel hamba Tuhan sebetulnya memanfaatkan nama Tuhan untuk mengeruk kekayaan duniawi sebanyak-banyaknya, lantas mereka hidup bermewah-mewah dan akhirnya mereka menghinakan Tuhan.
Saudara, saya bukan lantas iri dengan orang-orang yang berhasil, pendeta-pendeta besar, tetapi menurut saya sangat tidak tepat bagi seorang hamba Tuhan bermewah-mewah ria memanfaatkan uang persembahan sementara ada banyak jemaat yang hidup kesusahan. Atau demi menjaga orang-orang kaya yang memberkati dia supaya tidak lari dari gerejanya, maka ia tidak berani menegur kedagingan orang-orang kaya yang seringkali semaunya sendiri. Pendeta-pendeta jenis ini tidak akan berani menegur orang-orang yang berduit, ya, tetapi hidupnya yang melenceng. Ya, mereka tidak akan berani mendisiplin para pengacau atau orang-orang yang menebar ragi asing. Atau lebih parahnya lagi adalah ketika seorang pengkhotbah hanya mengkhotbahkan tentang mujizat ekonomi, mujizat terobosan persoalan, mujizat pengkabulan doa, pemenuhan kebutuhan jasmani demi untuk memuaskan keserakan hati jemaat yang membutuhkan terobosan mistis. Ya, pengen kaya cepat, pengen sembuh cepat, tapi mereka tidak pernah berpikir untuk apa kekayaan, untuk apa kesembuhan, selain hanya untuk buat senang-senang sendiri. Terus terang, saya dahulu melakukan demikian. Saya tidak pernah memikirkan apakah orang itu nanti akan sungguh-sungguh kepada Tuhan apa tidak. Yang saya alami dalam 30 tahun melayani Tuhan itu, sekalipun ada orang yang merasakan mujizat Tuhan, ada terobosan rohani, saya sadar saya telah buat kesalahan dengan tidak mendewasakan jemaat karena saya melihat tidak banyak orang yang bertumbuh dan tetap bertahan mengasihi Tuhan. Ya, pada waktu itu saya sadar saya hanya memberikan makanan bayi, susu. Ini satu kenyataan yang pahit, ya. Banyak anak muda yang pernah saya muridkan tetapi ketika mereka tinggal berjauhan, bekerja di tempat lain atau sudah menikah, hanya sedikit yang tersisa memiliki api kebangunan rohani. Hanya sedikit yang tersisa masih memikirkan kerajaan Allah. Hanya sedikit yang tersisa mau menyenangkan Tuhan dalam hidup mereka. Selebihnya hanya cukup puas beragama Kristen. Apalagi kalau dia sudah bisa tampil di gerejanya, wah, dia menjadi selebriti di dalam gereja. Ada yang masih sibuk pelayanan sih, tetapi sudah cukup skeptis untuk mengharapkan sebuah lawatan Allah. Di masa kini sebetulnya ada banyak pendeta atau guru Injil, termasuk guru sekolah minggu yang sebetulnya hatinya sudah mati, tidak peduli akan jiwa para domba yang terluka. Saudara, ada pendeta, ada pengkhotbah yang memiliki jemaat yang banyak, yang besar, gerejanya besar, mewah, megah, dan modern gitu. Tapi belum tentu pendeta yang demikian itu tulus untuk Tuhan. Karena tidak menutup kemungkinan ujung akhir motivasi seseorang ya adalah memperbanyak isi kantong persembahan ya supaya hidupnya dan keluarganya bisa sejahtera atau setidaknya ia bisa membangun kepuasan batinnya menjadi orang yang terkenal terhormat ya mendapat penghormatan dari banyak orang. Saya tidak bicara tentang orang lain walaupun saya tahu tentang hal itu ya. Karena saya ini juga pendeta dan di masa lalu saya secara tidak sadar bahwa saya masuk di dalam jebakan pride ya kebanggaan. Apalagi ketika mujizat terjadi dan orang disembuhkan dari berbagai penyakit parah atau orang dilepaskan dari cengkeraman roh jahat. Saya memang tidak mengumpulkan uang dari persembahan jemaat, tetapi sedikit banyak saya menikmati kebanggaan buah pelayanan saya. Saya sadar pride seperti itu adalah kekejian bagi Tuhan sekarang. Nah, setelah mengalami banyak pergolakan, banyak pergumulan, banyak cambukan Tuhan, sekarang saya sadar bahwa pride tersebut, kebanggaan tersebut itu adalah kekejian bagi Tuhan. Lalu ketika Tuhan memakai saya pada waktu lalu ketika kuasa itu memenuhi saya, ketika urapan Tuhan demikian kuat ya, Tuhan memakai saya menjadi orang yang mudah tersinggung ketika orang mengkritik saya. Tapi sekarang saya sadar bahwa semuanya itu sampah. Perasaan-perasaan seperti itu sampah. Maka saya tidak ada hari yang tidak mengoreksi diri saya. Jangan sampai saya ditolak oleh Tuhan gara-gara ada cacat di hati saya itu. Jangan sampai seperti perumpamaan kisah The Good Samaritan tadi bahwa saya sebetulnya menjadi orang yang tidak peduli pada jiwa-jiwa yang terluka karena sibuk membangun pride tersebut, kebanggaan tersebut. Saya sendiri heran dengan maraknya pengajaran yang menekankan karunia-karunia roh sebagai standar perkenanan Tuhan dan bahkan menjadi nilai sosial kekristenan. Ada yang selalu menekankan tentang iman yang menghasilkan mujizat, kuasa menerobos persoalan, atau dengan kata lain, selalu urusan bagaimana membuat Tuhan mengabulkan doa atau keinginan seorang pendoa. Ya. Berbicara tentang karunia-karunia roh, salah seorang murid yang saat ini kuliah di tempat lain melaporkan kepada saya bahwa ketika ia mau bergabung di suatu gereja di dekatnya, di dekat kampusnya, yang sepertinya beraliran karismatik Pantekosta, pengurus gereja tersebut mensyaratkan kepada murid saya tersebut bahwa melayani haruslah seseorang yang sudah bisa berbahasa roh. Murid saya itu bertanya, apakah benar orang melayani harus bisa berbahasa roh?
Saya katakan bahwa setiap gereja boleh saja sih membuat aturannya sendiri-sendiri, tetapi ada gereja yang kebablasan atau remnya blong ya, lalu membuat aturan atau doktrin yang tidak diajarkan atau yang tidak ditekankan oleh Tuhan sendiri ataupun para rasul pada waktu itu. Memang ada gereja-gereja tertentu yang menekankan bahasa roh, bahkan agak dipaksakan atau diajarkan seperti orang belajar bahasa Inggris. Saya tidak pernah mau menekankan sebuah karunia kepada jemaat ya. Namanya karunia itu adalah pemberian. Maka ada yang diberi, ada yang tidak diberi toh. Tetapi manusia suka berlebihan sih, lalu menciptakan kasta atau peringkat atau kelas sosial yang tidak alkitabiah. Nah, kasta-kasta tersebut hanya bermanfaat untuk memuaskan ego dan harga diri seseorang yang belum dipulihkan, yang belum sungguh-sungguh bertobat. Karena pada kenyataannya ada orang-orang yang merasa berkarunia tetapi karakternya tetap buruk sekali, bahkan cenderung jahat. Ada orang-orang yang berkarunia roh tetapi tetap saja jatuh di dalam dosa-dosa utama. Dan lebih buruk lagi, saya telah menemukan orang-orang yang dikira berkarunia roh, orang-orang yang berbahasa roh tetapi sebetulnya kerasukan setan, itu bahasa setan. Ya, saya pernah melayani beberapa kali pelayanan pelepasan orang yang sebetulnya kerasukan setan. Orang yang memperagakan kesembuhan ilahi, ada pernyataan ilahi, ternyata juga kerasukan setan. Nah, sedangkan tentang ajaran yang menekankan mujizat dan terobosan doa, ya saya percaya hal itu sih masih terjadi ya, mujizat itu masih terjadi ya, tetapi saya tidak mau menekankan. Bagi saya, orang harus mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani terlebih dahulu. Itu yang penting. Bukan sekedar sembuh dari sakit, atau bisnisnya menjadi berhasil, jadi kaya, semua doa dikabulkan, persoalan dibereskan oleh Tuhan. Karena pada kenyataannya orang-orang yang sembuh dari sakit, yang berhasil usahanya, yang sukses, dan persoalannya beres juga bisa kembali kepada hidup dalam dosa lagi. Nah, yang kedua, orang Lewi. Orang Lewi adalah keturunan dari salah satu suku Israel yang oleh Musa ditetapkan untuk mengurusi urusan Bait Allah. Mereka tidak mendapatkan tanah dan mereka tidak boleh bekerja yang lainnya. Mereka harus berkonsentrasi mengurusi kepentingan Bait Allah. Nah, 11 suku Israel diwajibkan menyisihkan hartanya 10% untuk suku Lewi ini. Orang Lewi ini pun tidak peduli ketika bertemu dengan orang yang terkapar korban perampokan tadi. Orang Lewi adalah gambaran para aktivis gereja, termasuk yang berkarunia-karunia roh, tetapi sebetulnya tidak peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Maka saya selalu berkata kepada kita semuanya, uji diri kita masing-masing, berapa banyak dari kita yang punya perhatian pada saudara-saudari kita yang sakit, pada anak-anak jemaat yang sudah single parent, ya, yang papanya sudah meninggal. Di tempat kita kan banyak janda-janda yang suaminya sudah meninggal, atau juga yang suaminya pergi tidak bertanggung jawab ya. Nah, anak-anak dari keluarga single parent ini rata-rata masih kecil dan anak-anak ini masih rentan, ya. Dan ketidaksempurnaan keluarga ini ya, tidak ada papa, tidak ada ayah, itu cukup mempengaruhi jiwa si anak. Belum lagi anak-anak yang orang tuanya tidak mengajari bertekun dengan Tuhan, yang tidak mengajari menghormati Tuhan, yang tidak punya dedikasi beribadah dengan tekun, atau orang-orang tua yang mulutnya kasar, kotor, bahkan yang hidupnya dalam kenajisan, memberi contoh yang buruk. Mereka itu membuat anak-anaknya sendiri terluka dan tidak menemukan gambar Allah yang benar. Beruntung kita punya beberapa orang yang memiliki hati the good Samaritan tadi, seperti Mbak Iin ya, begitu care kepada anak-anak. Sejak ia masih muda, saya masih ingat ia memberikan perhatiannya kepada anak-anak. Kehadirannya sangat membantu saya sehingga saya bisa memfokuskan kepada pos-pos pelayanan di desa-desa dan mengurusi pengajaran. Saya membayangkan jika tidak ada orang-orang yang membela anak-anak ya, orang-orang yang punya hati the good Samaritan tadi, maka akan lebih banyak anak-anak yang dirampas oleh iblis dan remaja-remaja kita akan diseret oleh iblis. Saudara, Mbak In kan suka menghubungi para orang tua yang anak-anaknya lama tidak beribadah. Saya yakin tidak banyak orang tua yang menyadari tujuan ajakan Mbak In tadi. Ya, dia gerakkan anak-anak untuk ikut menara doa anak, lalu mengajak bermain anak-anak bersama supaya apa? Mereka bisa akrab dan dekat dengan pembimbing rohaninya. Ada banyak orang tua Kristen dewasa ini yang tidak peduli kepada perkembangan rohani anak-anaknya, ya, perkembangan rohani keluarganya. Mereka hanya merasa puas sudah menafkahi anak-anaknya, sudah sekolahkan, sudah kasih makan, kasih jajan, gitu ya. Lalu tidak mau direpotkan dengan anak-anaknya lagi. Nah, supaya nggak terganggu oleh anaknya, banyak orang tua yang memanjakan dengan smartphone. Pokoknya nih,
kamu nonton sendiri sana, cari sendiri acaramu begitu. Sehingga bahkan ada anak SD yang sudah keranjingan video porno. Saya menemukan di berbagai tempat banyak anak muda yang sudah terbentuk salah jiwanya. Mereka hidup di dalam kenajisan, kenakalan, karena mereka tidak mengerti tujuan hidup mereka sejak dini ketika mereka di dalam keluarganya. Nah, survei sosiolog yang pernah saya dengar itu membuktikan ada kaitan kuat antara orang tua yang tidak menghormati Allah, orang tua yang berkelakuan buruk, yang malas beribadah, dengan anak-anak yang berkarakter buruk dan mengalami kenakalan remaja. Walau tidak semuanya begitu sih, tetapi statistik membuktikan bahwa angka dominannya begitu. Maka saya menghimbau para orang tua yang tidak punya rasa hormat pada Tuhan, sekarang bertobatlah. Apakah Anda tega melihat anak-anak Anda akan binasa di dalam neraka nanti? Ya. Sekarang kita bicara tentang pribadi The Good Samaritan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada zaman ini kalau saudara peka, itu ada dua jenis topik khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang saudara dengar, baik di gereja atau di YouTube. Bisa jadi sebagian besar atau 75% pengkhotbah hanya mengkhotbahkan dengan topik-topik sekedar menghibur jemaat untuk percaya akan mujizat Allah. Mereka suka sekali menampilkan mujizat, terobosan-terobosan rohani atau tanda-tanda ajaib, terobosan terhadap persoalan hidup, ya kesulitan-kesulitan dan sebagainya. Nah, kesaksian-kesaksian yang demikian, ya kesaksian-kesaksian yang wow tadi ya, seperti ingin melegitimasi atau mensahkan keyakinan atau ajaran bahwa hidup kekristenan itu nyaman-nyaman saja. Yang penting pokoknya percaya pada Tuhan Yesus. Dan kalau kebutuhan jasmani atau materi kita ini dipenuhi oleh Tuhan, itu sepertinya untuk mensahkan doktrin tersebut bahwa Tuhan itu memang menyediakan segala sesuatunya untuk memanjakan kita. Khotbah-khotbah ini sangat miskin tentang tanggung jawab untuk menghasilkan buah-buah roh. Itu sebabnya saya menghindari khotbah yang sekedar memberikan harapan dengan cara mengandalkan perkara-perkara supranatural. Saya juga tidak mau terlalu menekankan pengalaman-pengalaman ajaib untuk para murid atau para jemaat. Karena saya tahu tidak semua pendengar khotbah saya adalah orang dewasa rohani. Khotbah-khotbah masa kini kebanyakan tidak menyinggung resiko jika jatuh di dalam dosa kembali. Ya, mereka tidak terlalu peduli standar kekudusan yang dikehendaki Allah. Itulah sebabnya banyak orang jatuh di dalam berbagai dosa dan mengabaikan peringatan Tuhan. Khotbah jenis yang kedua adalah khotbah yang keras yang menuntut kehidupan kekristenan yang kudus, yang tidak berkompromi dengan kehidupan dunia. Khotbah-khotbah yang demikian ini diinspirasikan oleh Roh Kudus, karena untuk tujuan demikianlah mengapa seseorang itu dipanggil menjadi Kristen. Dengan mengerti tujuan kenapa kita menjadi orang Kristen, kita nggak perlu debat kusir tentang siapa Allah, apa rumusan Allah. Tetapi Tuhan memanggil kita supaya kita kembali sempurna seperti Allah. Orang-orang yang menanggapi firman Tuhan dan mau berjuang penuh untuk jadi seperti Kristus, lalu ia memiliki karakter, cita rasa, pola berpikir yang benar seperti Tuhan, ia akan menjadi dewasa rohani, sehingga sanggup membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Dia sanggup bertahan menghadapi goncangan yang kayak apapun dengan berpikir positif, berpikir yang seperti Tuhan Yesus. Ya, perhatikan deh, Tuhan Yesus dalam pengajarannya tidak mementingkan sekali pengajaran tentang perkara-perkara mujizat atau tanda-tanda ajaib kan? Memang beliau melakukan mujizat, memang beliau melakukan tanda-tanda ajaib. Sebaliknya, mujizat hanya dipakai oleh Tuhan untuk pengantar, membuktikan bahwa ia benar-benar Tuhan yang berkuasa. Nah, Tuhan menghendaki kita ini menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam. Maka mau tidak mau hati kita mesti dioperasi secara besar-besaran supaya punya hati belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang atau yang terluka. Hati kita harus diperbaharui supaya tidak dikendalikan oleh naluri dosa. Tuhan mencari para the good Samaritan. Dan pertanyaannya adalah mengapa Tuhan memakai orang Samaria? Kenapa Tuhan tidak menunjuk kaum Yahudi, kaum yang menjadi umat pilihan Tuhan kan? Samaria ini berbicara tentang orang yang tidak dianggap atau tidak diakui, sering dilecehkan atau dijauhi. Pada waktu itu, orang-orang Samaria adalah orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak diakui, orang-orang yang dianggap rendah, ya, dianggap hampir sama dengan binatang, hampir setara dengan anjing. Nah, itu sebabnya sekarang di dalam konteks kita, Samaria itu berbicara tentang orang-orang yang tidak dianggap wah atau tidak diakui keberadaannya di dalam gereja atau di dalam masyarakat. Nah, dengan mengangkat kisah ini, Tuhan itu mencari orang-orang yang mau melakukan kehendaknya bukan karena ada pamrih.
Dalam kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak peduli satu strata atau kelas agamawi. Tuhan tidak memandang apa jabatan Anda di gereja, apa kesibukan gerejawi, apa dan penghormatan manusia yang Anda dapat, bahkan prestasi hingga karunia-karunia apapun yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Terus Tuhan tidak memandang ras atau suku atau bangsa. Tuhan tidak memandang apapun yang ada pada label kita. Tuhan hanya memandang hati manusia, bukan apa yang ditampilkan pada penampilan luar kita. Tuhan cari orang-orang yang tulus mencari dan melayani Beliau. Dalam perjalanan hidup saya, Tuhan mendidik saya dibentuk menjadi The Good Samaritan yang bekerja keras untuk kepentingan Tuhan. Maka saya pun mengarahkan para murid dan jemaat untuk terbentuk menjadi The Good Samaritan yang lainnya. Gereja ini saya mau bawa bukan untuk menekankan tanda-tanda ajaib, bukan untuk mengejar kemewahan. Kita tidak peduli jumlah jemaat kita ini banyak atau sedikit. Juga bukan untuk membanggakan liturgi, termasuk hebatnya musik dan acara pujian penyembahan. Kita tidak terlalu peduli dengan kualitas suara para singer atau para song leader kita, ya kan? Gitu. Saya mencari orang-orang yang hatinya tulus menyembah Tuhan. Gereja ini sedang saya bawa supaya setiap orang menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup hanya untuk Tuhan. Mengerti bahwa ibadah yang sejati bukan semata-mata 2 jam di gereja, tetapi segenap hidupmu adalah ibadah. Nah, bertahun-tahun saya terus mencari orang-orang yang seperti itu. Saya sedang membawa Anda menyadari panggilan Tuhan. Saya tidak mau Anda sekedar menjadi selebriti rohani seperti kebanyakan orang di dalam pelayanan. Ya, seorang pelayan di tempat kita harus dilatih tahan uji, memberi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Punya pengabdian, punya kerendahan hati, bukan kepala batu. Maka biasanya yang tidak suka dididik alat Tuhan mendidik murid-muridnya, biasanya mereka itu mudah mental keluar atau kabur ya. Sama seperti 5.000 orang yang pernah diberi makan oleh Tuhan dengan 2 ekor ikan dan 5 roti di tepi danau Galilea. Itu akhirnya mereka meninggalkan Tuhan ketika mereka kecewa kepada Tuhan toh, ya kan? Karena Tuhan menolak untuk dijadikan raja. Saya mengajak jemaat untuk tidak mengejar dan mencari hal-hal yang bersifat sensasi, mistis, dan euforia. Mungkin semangat saya ini dikatakan kuno oleh kebanyakan orang ya, tetapi menurut saya itulah yang fundamental atau fondasi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasulnya. Kita diajari mengucap syukur dalam segala hal, termasuk saat kita tidak mendapat apa-apa dari Sang Tuhan. Ya. Gedung gereja kita saya kira cukup sederhana dan saya tidak bermaksud mempermegah lagi. Yang penting adalah layak bisa dipakai untuk beribadah bersama. Di gereja ini saya tidak sekedar khotbah untuk menyenangkan telinga Anda. Saya tidak sekedar berkhotbah tentang mujizat dan bagaimana membangun iman yang mendatangkan kuasa atau tanda-tanda ajaib. Cukuplah pengajaran saya untuk bisa mengajari Anda mengerti kehendak Bapa dan Anda menjadi alat Tuhan, menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain. Dan Anda dapat menjadi alat-alat Tuhan untuk maksud yang mulia. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21. Karena dalam pengalaman 30 tahun yang lalu, orang mendapatkan mujizat, kesembuhan, atau terobosan-terobosan yang lainnya, tetap mereka bisa kembali kepada kubangan yang lama atau muntahan yang lama. Kalau mereka tidak mengalami pertumbuhan rohani, kalau mereka tidak membersihkan manusia lama mereka. Tidak ada artinya lagu-lagu pujian kita, penyembahan kita, musik kita yang heboh, yang hebat, yang canggih, yang luar biasa, jika Anda tidak berubah menjadi seperti Kristus. Bahkan nyanyian seperti itu seperti meledek Tuhan. Tadi saya bicara tentang tokoh yang keempat dalam kisah Lukas pasal yang ke-10 ini, yakni orang yang dirampok, dibegal, dan dilukai sampai hampir setengah mati. Tokoh yang keempat ini adalah semua manusia, lambang kita semuanya. Nasib kita adalah para korban kekacauan yang diciptakan oleh iblis sejak di Taman Eden dahulu ya. Dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, jiwa manusia makin dirusak, makin rusak, dan makin dilukai dengan berbagai macam tipu daya, dengan berbagai macam iming-iming, sehingga manusia tidak lagi berorientasi kepada Allah, tetapi berorientasi kepada kesenangan duniawi. Dan ini merusak jiwa manusia. Maka tampillah manusia-manusia yang berjiwa pemberontak, manusia-manusia yang tidak peduli pada orang lain, yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang hanya peduli untuk kesenangan dirinya sendiri, manusia yang serakah, yang jahat, dan hidup di dalam berbagai macam kenajisan. Hatinya penuh dengan dendam, iri hati,
dan saling ingin menjatuhkan, ingin mengalahkan. Demikian jiwa kita yang disayat-sayat oleh iblis. Luka dalam jiwa ini menyebabkan banyak orang menjadi jahat dan najis, menjadi alatnya setan. Ya, sebagian lagi menjadi orang yang tidak peduli, baik tidak peduli kepada sesamanya, apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Sebagian orang begitu keras hatinya sehingga tidak mau dibimbing, tidak mau dibina, tidak mau dipimpin di jalan Tuhan. Orang Jawa berkata bahwa orang-orang jenis ini adalah orang-orang yang suka balelo, hidup semaunya sendiri. Orang jenis ini suka memberontak dan sukar tunduk di bawah sebuah otoritas rohani. Orang-orang yang terluka jiwanya kebanyakan tidak menyadari jiwanya terluka. Mereka berpikir mereka baik-baik saja. Ya, ekstrimnya tuh begini ya. Orang gila mana yang menyadari bahwa dirinya adalah gila, ya kan? Gitu. Demikian juga orang yang terluka jiwanya tidak mengerti bahwa jiwanya itu terluka. Mereka berpikir baik-baik saja. Saya sering berkata kepada orang-orang yang keras hati, suatu saat Anda akan melihat bahwa apa yang saya katakan adalah benar, sebab firman Tuhan tidak pernah meleset. Tapi sayang sekali ketika Anda nanti membuktikan kelak ya, biasanya bukan dalam kondisi yang menyenangkan. Banyak yang saya ketemukan, banyak yang saya lihat, pada suatu waktu mereka mengalami kejatuhan yang parah, yang klepek-klepek sampai mereka tidak bisa berdaya lagi. Ada orang-orang ketika sudah tidak berdaya, lantas baru mau merendahkan hati. Nah, disitulah Anda diutus sebagai the good Samaritan untuk menyatakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang membebat, yang membalut luka-luka. Kasih Tuhan yang memberikan minyak dan anggur. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, minyak ini adalah tanda urapan Roh Kudus, tanda kehadiran Roh Kudus. Kita memberitakan Injil, kita memberikan kabar baik, itu membuka kesempatan bahwa seseorang itu bisa mendapat Roh Kudus yang mau bertahta di dalam hatinya. Nah, itulah mengapa pentingnya seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, Roh Kudus itu akan menuntun. Nah, anggur itu adalah Injil, firman Allah. Anggur inilah yang membebaskan orang, yang memerdekakan orang. Anggur yang baik, anggur yang benar, firman yang benar itu akan membebaskan orang dari segala luka-luka batin, dari segala keterpurukan, dari segala ikatan si jahat, membuka pikirannya menjadi cerah. Dan kemudian membawa si korban tadi ke shelter atau tempat penampungan sementara, tempat untuk merawat menuju kepada kesembuhan. Itu adalah gereja dan salah satunya adalah gereja kita yang membawa banyak orang yang terluka untuk dipulihkan, disembuhkan, didandani, diperbaiki untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jika saudara dapat membawa orang-orang yang terluka untuk didandani, itu suatu pekerjaan yang mulia, itu yang diharapkan oleh Allah. Jika Anda jenis orang yang rendah hati dan lemah lembut, Anda akan beruntung. Dan orang-orang yang terluka ini akan menjadi sembuh. Tuhan akan memulihkan dan memperbaiki kerusakan. Apalagi Anda jenis orang yang punya hati mengabdi kepada Tuhan. Beliau akan mempercayakan perkara yang besar. Nah, saudara, biasanya orang-orang yang terlanjur parah kerusakan hatinya itu memang sulit untuk diperbaiki. Dan saya ketemukan ada banyak orang yang tidak pernah bisa diperbaiki sampai akhirnya. Dan mereka akan mengalami kebinasaan. Saya masih ingat sekali dengan kesaksian ibu saya ketika anak saya pada waktu itu umur sekitar 9 tahun atau 8 tahun ya, dia dibawa oleh Tuhan melihat ibu saya yang berkali-kali pada masa hidupnya itu saya injili tetapi dia tidak mau percaya. Nah, di dalam penglihatan anak saya tersebut, anak bungsu saya itu bercerita bahwa dia melihat ibu saya itu tersiksa di Hades, ya. Dan pada waktu itu ibu saya itu bercakap-cakap dengan anak saya yang masih sangat kecil pada waktu itu dan berkata, seandainya aku dulu mendengarkan kata-kata Tomo, aku tidak menderita seperti ini. Saudara, saya mendengar cerita anak saya itu, saya sedih sekali. Karena apa? Dia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat jahanam tersebut. Nah, saudara, jika Anda memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, Anda akan menyelamatkan nyawa Anda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, percayalah apa yang saya katakan dari Lukas pasal 16 ayat 10. Bahwa jika kamu percaya pada perkara-perkara yang kecil, engkau akan dipercaya pada perkara yang besar. Artinya apa? Engkau akan dipercaya masuk di dalam kerajaan kemuliaan Bapa. Sebab upahmu itu luar biasa di sorga. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10, engkau akan disambut oleh Tuhan, disambut para malaikat yang membawa mahkota kehidupan untukmu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, renungkan. Jadilah saudara menjadi the good Samaritan yang diandalkan oleh Tuhan untuk membawa orang-orang yang terluka kepada Tuhan. Kiranya saudara mengerti panggilan Tuhan dan Anda bersedia dipimpin oleh Roh Kudus dan Tuhan memberkati saudara. Amin.
Tuhan.